Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan taman. Nomor 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman adalah indah dan nyaman. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapatku, isi percakapan menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman adalah anak yang peduli kebersihan tempat bermain. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan adalah membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya. Nomor 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Pendapatku, tempat bermain akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Sekarang, ayo berdiskusi. Mari kita diskusikan makna kata-kata berikut. Indah, apakah maknanya? Ya, bagus dipandang mata. Nyaman, apakah maknanya? Ya, segar dan sejuk. Rindang, apakah maknanya? Ya, banyak cabang, ranting, dan daun. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat.
karena kebersihan pangkal kesehatan. Cobalah kalian mencari informasi yang lain. Sekarang, ayo mengamati. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Kalian boleh menuliskan pendapatmu pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Misalnya, ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat permainan juga diatur dengan rapi. Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Sekarang, ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Tahukah kalian ciri-ciri karya 2 dimensi? Ya, hanya memiliki panjang dan lebar. Hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Alat dan bahan: pensil, penggaris, rautan pensil, krayon, cat air, buku gambar. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? 1. Menentukan ide. Gambar apa yang ingin kalian buat? 2. Membuat sketsa gambar. 3. Melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. 4. Memberi warna. Berikutnya, ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Misalnya, Rubik dan dadu. Coba cari benda lain yang berbentuk kubus. Setiap bangun ruang memiliki ruas garis. Untuk lebih memahaminya, ayo berlatih. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nomor 1. Bangun ruang balok. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang balok mempunyai 12 ruas garis. Nomor 2. Bangun ruang prisma segi 4. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH.
Jadi bangun ruang prisma segi 4 mempunyai 12 ruas garis. Nomor 3. Bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi bangun ruang prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nomor 4. Bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi bangun ruang prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nomor 5. Bangun ruang balok. Mari kita tentukan ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang balok mempunyai 12 ruas garis. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Membeli bakwan dan juga tahu. Mari kawan, teruskan semangatmu. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Adik-adik, kalau kalian bermain, kalian harus memperhatikan sekeliling tempat mainan kalian. Apabila tempat kalian bermain itu kotor, kalian harus membersihkannya terlebih dahulu. Karena sangat penting nih adik-adik keselamatan saat bermain. Jangan sampai ada pecahan kaca atau kerikil yang berserakan di tempat kita bermain. Itu semua harus segera dibuang. Karena bisa saja mengakibatkan cedera. Lalu genangan air pun harus kita bersihkan supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Karena kalau kita digigit nyamuk tertentu nih, kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Nah, oleh sebab itu saat bermain kita harus membersihkannya supaya kita sendiri merasa aman dan nyaman saat bermain bersama teman-teman.
Adik-adik, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar lapangan tempat bermain ya adik-adik ya. Bagaimana menurut kalian lapangan ini? Mungkin lapangan ini ada di sekolah kalian, atau lapangan ini ada di sekitar rumah kalian. Apa sih ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat itu? Nah, ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, lalu tidak ada genangan air adik-adik. Peralatan bermainnya tertata dengan rapi, terdapat tempat sampah misalnya. Itu adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat, baik tempat bermain di sekolahmu atau tempat bermain di lingkungan rumahmu. Mungkin juga tidak ada pecahan kaca, tidak ada kerikil yang mengganggu yang bisa menyebabkan cedera. Itu juga termasuk dalam ciri tempat bermain yang bersih. Nah, adik-adik, bermain sepak bola itu ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu adik-adik masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, ini adalah permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Jadi bola besarnya ya diberikan kepada teman kita yang di belakangnya dengan cara meliukkan badan kita ke belakang. Lalu teman kita akan menerima. Nah, lalu teman kita juga akan mengoper bolanya ke belakang lagi adik-adik. Bagaimana cara melakukannya? Nah, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Semua anggota kelompok baris berbanjar. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Anggota terdepan akan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Kalian bisa melakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, ini ya permainan mengoper bola dengan cara melenturkan tubuh kita. Kalian bisa praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, permainan mengoper bola dari depan ke belakang itu membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Nah, di sini gambar pertama itu para siswanya ya yang melakukan kegiatan mengoper bola ini bekerja sama dengan baik. Tapi lihat adik-adik yang gambar kedua, ya ini sampai jatuh berarti mereka tidak bekerja sama dengan baik adik-adik. Lalu olahraga apa ya yang membutuhkan kerjasama juga? Nah, di sini contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama bisa sepak bola, bisa mengoper bola tadi ya adik-adik ya. Basket itu memerlukan kerjasama. Gobak sodor, bulu tangkis ganda itu juga memerlukan kerjasama antar tim supaya bisa menang. Kasti dan lain sebagainya. Kalian bisa lengkapi ya. Contoh olahraga apa saja yang membutuhkan kerja sama. Nah, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, adik-adik saat kalian bermain dengan teman ada sikap-sikap yang harus kita miliki. Contohnya di sini saling pengertian. Nah, saat bermain dengan teman itu harus saling pengertian, saling menghormati walaupun ada perbedaan. Tidak mengejek teman kita. Mungkin kita menang saat bermain, teman kita kalah. Nah, itu kita tidak boleh mengejek, tidak boleh merasa ingin menang sendiri, tidak curang saat bermain. Nah, harus sportif. Harus sportif itu hampir sama ya pengertiannya dengan tidak curang adik-adik. Itu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 3
Pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Teko dan cangkir, tempat pensil, boneka, vas bunga. Coba kalian sebutkan kerajinan yang lain yang terbuat dari tanah liat, lalu tuliskan pada kolom komentar. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Tanah liat, alat pengaduk, alas, air, dan model kerajinan. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Mari kita baca petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berilah sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Kerajinan dari tanah liat merupakan contoh karya 3 dimensi. Tahukah kamu ciri-ciri karya 3 dimensi? Ya, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dilihat dari segala arah. Berikutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Tentunya kalian masih ingat. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Selanjutnya, ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nomor 1. Bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tunjukkan ruas-ruas garisnya. Ruas garis BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, DH. Jadi bangun ruang prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Nomor 2. Bangun ruang limas segi 4. Mari kita tunjukkan ruas-ruas garisnya.
ruas garis AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, DE. Jadi, bangun ruang 5 segi 4 mempunyai 8 ruas garis. Nomor 3, bangun ruang 5 segi 3. Mari kita tunjukkan ruas-ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, AC, AD, BD, CD. Jadi bangun ruang 5 segi 3 mempunyai 6 ruas garis. Nomor 4, bangun ruang 5 segi 5. Mari kita tunjukkan ruas-ruas garisnya. Ruas garis AB, BC, CD, DE, AE, AT, BT, CT, DT, ET. Jadi bangun ruang 5 segi 5 mempunyai 10 ruas garis. Nomor 5, bangun ruang prisma segi 5. Mari kita tunjukkan ruas-ruas garisnya. Ruas garis KL, LM, MN, NO, KO, PH, HR, RS, ST, PT, KP, LH, MR, NS, OT. Jadi, bangun ruang prisma segi 5 mempunyai 15 ruas garis. Selanjutnya, ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Isi pembicaraan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan segera membersihkan dan merapikan tempat yang mereka gunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Nomor 2. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah membersihkan dan merapikan tempat tersebut. Nomor 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Yang akan aku lakukan adalah membantu Dayu membersihkan dan merapikan tempat itu. Nomor 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, saya setuju. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Tempat kerajinan akan menjadi kumuh dan tidak nyaman untuk membuat kerajinan berikutnya. Sekarang ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1, mendatar. Tempat yang berair. Apakah itu? Ya, becek. Nomor 2, menurun.
noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Apakah itu? Ya, bercak. Nomor 3 menurun, kotor dan tercemar. Apakah itu? Ya, kumuh. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah tempat yang kumuh dan becek membahayakan keselamatan diri. Cobalah untuk menemukan informasi yang lain. Berikutnya, ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan sekitarmu. Sekarang, ayo menulis. Buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Misalnya, lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak enak dipandang mata. Lantai yang becek dan barang-barang yang berantakan dapat membahayakan keselamatan diri. Lingkungan yang becek dan kumuh dapat menjadi sarang penyakit. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan pengamatanmu sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Makan tahu dan juga ikan. Semoga harimu selalu menyenangkan. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Tahukah kalian isi bacaan tersebut? Ya, isi bacaan tersebut membahas tentang polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Berikutnya, ayo mengamati. Amati gambar suasana jalan raya berikut. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping?
Informasi dari gambar di samping menunjukkan di jalan raya banyak terdapat kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap penyebab polusi udara. Jalan raya bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk bermain. Sekarang, ayo menulis. Buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan pada kolom berikut. Misalnya, polusi udara di jalan raya. Di jalan raya terdapat banyak kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap. Asap menyebabkan udara menjadi kotor. Udara yang kotor sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan pengamatanmu. Berikutnya, ayo mengamati. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Amati gambar di bawah ini. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan: pisau cutter, plastisin secukupnya, gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkah: siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya. Haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kendaraan bermotor atau benda-benda di sekitarmu. Buatlah kerajinan dari plastisin sesuai model yang kamu pilih. Perhatikan contoh hasil kerajinan berikut. Model mobil dari plastisin. Berkaryalah sesuai dengan imajinasimu. Selamat mencoba. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Amati kembali bentuk gambar berikut. Model lokomotif kereta api. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus. Plastisin. Plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Ayo diskusikan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut. Nomor 1. Nama benda dadu. Bentuk benda kubus. Nomor 2. Nama benda Rubik. Bentuk benda kubus. Nomor 3. Nama benda kotak kado. Bentuk benda kubus. Nomor 4. Nama benda akuarium. Bentuk benda balok. Nomor 5. Nama benda lemari. Bentuk benda balok. Nomor 6. Nama benda kardus. Bentuk benda balok. Kalian bisa menuliskan nama-nama benda lainnya yang ada di sekitarmu. Berikutnya,
Ayo mengamati. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Supaya lebih jelas, ayo berlatih. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Bangun ruang kubus. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Bangun ruang balok. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Bangun ruang prisma segi 4. Banyak rusuk. 12. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 8. Bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuk. 9. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 6. Bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuk. 9. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 6. Tahukah kalian berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang 5 segi 4? Tulis jawabanmu pada kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Bunga merekah, baunya mewangi. Terus melangkah untuk raih prestasi. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Perhatikan percakapan Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan.
Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju, kata Siti. Nah, adik-adik, ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya sebelum bermain. Mereka akan membersihkan tempat mereka bermain terlebih dahulu karena banyak daun-daun yang berserakan. Berdasarkan percakapan tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Ya, isinya adalah mereka akan membersihkan tempat bermain mereka yang kotor. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Mereka akan membersihkan tempat bermainnya bersama. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Mengapa harus membersihkan tempat bermain sebelum kalian bermain, adik-adik? Ya, supaya mereka merasa nyaman saat bermain, adik-adik. Jadi merasa nyaman dan aman saat bermain. Berikutnya, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tentunya setuju ya adik-adik, karena itu salah satu kegiatan menjaga kebersihan. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Ya, sampah dedaunan yang dikumpulkan bisa dibuat pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini pupuk organik adik-adik. Jadi sangat bagus untuk tanaman. Adik-adik, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nah, di sini ada 3 makna. Lalu kita akan mencari tahu ini makna dari kata apa sih? Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Tadi disebut pupuk apa ya adik-adik? Ya, disebut pupuk kompos. Jadi kompos itu pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Yang kedua, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Ayo, bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah? Bunga. Nah, itu pengertian dari kata bunga, yaitu bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Ya, jawabnya adalah daun. Itu tadi 3 kata beserta makna atau artinya. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki kita gatal adik-adik. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan kita terganggu. Keselamatan dalam bermain itu juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus segera disingkirkan. Misalnya saja nih adik-adik, ada duri atau potongan kayu yang tajam. Karena apa? Duri dan potongan kayu yang tajam bisa melukai kaki kita. Kalau melukai kaki kita, maka kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, perhatikan gambar Dayu dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan tempat bermain mereka. Mereka mengumpulkan ranting-ranting, lalu daun-daun yang berserakan mereka sapu, mereka buang ke tempat sampah. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Di sini Kak Citra menyebutkan ada 3 cara. Kalian bisa tambahkan ya. Yang pertama, menyapu tempat bermain, membuang sampah ke tempat sampah, membersihkan genangan air di tempat bermain, membuang benda-benda tajam atau benda-benda tumpul yang bisa melukai tubuh kita. Nah, itu juga bisa kalian tambahkan. Coba adik-adik buat 5 saja cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain, kita harus melenturkan tubuh terlebih dahulu.
Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya itu mengoper bolanya dari depan ke belakang. Sekarang mengoper bolanya dari belakang ke depan adik-adik. Nah, cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya seperti ini. Buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri menggunakan lututnya. Jadi seperti ini adik-adik berdirinya. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Jadi dari belakang dioper ke depan. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Jadi kalian bisa meliukkan badan kalian ke samping untuk menerima operan bola dari teman kalian. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman yang paling depan adalah pemenangnya. Jadi kalian berlomba nih adik-adik. Diperlukan kerjasama ya dalam permainan ini. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud dari persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus kita miliki adik-adik agar terwujud persatuan dalam bermain. Contohnya di sini menjaga kekompakan tim. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak bersikap mau menang sendiri, gemar menolong teman yang kesulitan saat bermain, jujur dan tidak curang ketika bermain, mau berbagi dengan teman saat bermain. Nah, ini sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Kalian harus terapkan ya sikap ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pembelajaran 6. Udin, Edo, dan Benny bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah yang sangat bersih. Mereka bermain dengan rukun. Cobalah untuk menemukan informasi yang lain. Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Sikap yang ditunjukkan adalah sikap persatuan dalam kebersamaan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Mari kita diskusikan. Persatuan dalam bermain. Manfaat. Permainan menjadi menyenangkan. Persahabatan menjadi lebih erat. Tidak terjadi pertengkaran. Membuat kita disukai teman. Dapat menumbuhkan kekompakan. Akibat jika tidak bersatu ketika bermain. Permainan menjadi tidak menyenangkan.
akan terjadi pertengkaran, akan menyakiti hati teman, membuat kita dijauhi teman, tidak akan tercipta kekompakan. Selanjutnya, ayo mengamati. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan teks percakapan berikut. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya, Ayah. Kami akan mencuci tangan dengan bersih. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan badan dan cara menjaga kesehatan badan. Coba temukan informasi yang lain, lalu tuliskan pada kolom komentar. Sekarang, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan seperti gambar tersebut? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Misalnya, cara menjaga kesehatan badan. Kesehatan badan harus selalu dijaga. Mencuci tangan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah makan ataupun setelah selesai bermain. Kebersihan gigi juga harus dijaga dengan cara menggosoknya setiap hari secara teratur. Selain itu, kebersihan badan harus dijaga dengan cara mandi setiap hari secara teratur. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengamatanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Amati gambar di bawah ini. Bangun ini berbentuk prisma. Bangun ini berbentuk limas. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Nomor 1. Bangun ruang prisma segitiga. Banyak rusuk. 9. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 6. Nomor 2. Bangun ruang prisma segi 5. Banyak rusuk. 15. Banyak sisi. 7. Banyak titik sudut.
10. Nomor 3. Bangun ruang 5 segi 4. Banyak rusuk. 8. Banyak sisi. 5. Banyak titik sudut. 5. Nomor 4. Bangun ruang 5 segi 3. Banyak rusuk. 6. Banyak sisi. 4. Banyak titik sudut. 4. Nomor 5. Bangun ruang 5 segi 5. Banyak rusuk. 10. Banyak sisi. 6. Banyak titik sudut. 6. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Tumbuh lebat, bunganya merekah. Semoga sehat dan selalu penuh berkah. Bye-bye.